Dah? Ya. Nah. Satu, dua. Selamat malam para sobat tidak terlihat, kembali lagi dengan gua Gilang Nugroho dan teman gua Dan gue Hadid Abdurrahman dalam podcast Sudah Pocong Show. Kali ini kita karena kemarin habis kedatangan sobat tidak terlihat yaitu Mbak Rina, Betul yang sudah lama tidak ketemu dan akhirnya main. Kali ini kita kedatangan sobat tidak terlihat lagi, Wih. jauh-jauh dari Jogja merantau ke Jakarta untuk memperbaiki kehidupannya. Jauh-jauh nge-zoom. Jauh-jauh ke Zoom, hanya untuk bertemu pacarnya yang di Bogor. Wih, Betul sekali. betul sekali. Selamat datang pada Sobat Raka. Halo Raka. Sehat, halo. Mantap sekali. Nah, akhirnya kita bertemu lagi. Sekarang Raka ada di Thailand nih kalau nggak salah nih. Kenapa Thailand? Itu India. Gajah coy. Gajah. Oh, ini Gajah. Itu Thailand apa India? nggak tahu deh. Itu motif-motif India, coy. Ya, tapi kan masalahnya kan ini tuh ada turunan India. Enggak lah. Oh. Tak kira kayak Mas Jo tuh kan. Mas Jo kan Joshua sama Sundram. Enggak. Emang ayahmu mana Mas? Aku Jawa di Medan. Oh, ibumu di Medan. Lahir semua di Medan, Oh. tapi kakek nenek tuh orang Jawa, jadi kayak ya kita pakai budaya-budaya Jawa gitu. Sebenarnya, gitu. Tapi yang tinggal di Medan. Ya tuh nggak ada ini sih, nggak ada apa namanya. Gak ada darah bangsa Rama ya. Nggak ada. Tapi bentar nih, ini Rempah-rempah gitu. rempah-rempah. Tapi sebelum kita intens ke cerita ya atau masuk ke segmennya ya, ada yang lupa, kita belum sampai dulu ke sobat. Oh, iya. Disampaikan. Gue kayak ngeblank. Gue kayak rada ngeblank gitu coy. Kenapa lu jadi nunggu gua? Oh iya, sorry. Sebelum kita lanjut ceritanya, makasih buat para sobat tidak terlihat yang udah support kita di segala di segala sosial media kita, baik di YouTube, Instagram maupun Twitter. Di Twitter gue juga baru-baru ini udah mulai aktif-aktif gitu ya, mincuhnya. Betul sekali. Nah, kalau misalkan kalian mau dukung kita dengan cara traktir, kalian bisa langsung ke description box Betul di sekali. YouTube sama di Instagram ya. Di YouTube ada, di Instagram di link profil. Di link profilnya juga ada. Kalau kalian pengen dukung kita secara traktir, ada linknya di YouTube dan di description Instagram. Betul. Jangan lupa subscribe juga ya channel YouTube kita yang sedang kita gembor-gemborkan. Nah, biar 1000 subscriber. Betul sekali. Karena resolusi 2021 kita tidak terrealisasi. Itu resolusi minus 2 minggu akhir tahun. mengajar 1000 subs. Tiba-tiba langsung kita achieve 1000 subscriber lah, mantap sekali. Iya, 2 pokoknya minggu. jadi 2 minggu sebelum akhir tahun 2021 kita tiba-tiba buat resolusi harus 1000 subs, tapi tidak tercapai. Ya tercapai karena memang dukungan gaibnya kurang. Iya, dukungan gaibnya kurang. Dukun-dukunnya kurang gitu. Dukun-dukunnya lagi fokus buat menghalau corona. Betul sekali. Omicron. Betul sekali. Tapi karena orang-orang kaya bodoh ini pada masuk juga akhirnya. Ashanti, aduh. Tiba-tiba nunjuk. Kenapa semua ikut-ikutan? Ya, tapi nanti itu ada bahasanya sendiri, Mas. Iya. Udah yang jelas ini sekarang kan kita ada di segmen Ngeri. segmen apa nih? 2 kali ngeblank. Enggak, Emang- 2 kali nungguin Gilang deh. Emang raja atau Jadi sekarang kita ada di segmen apa? ngerinding. Ngerinding. Jadi di segmen ini seperti biasa kita akan menghadirkan banyak sekali tamu-tamu ya. Tapi ini baru zamannya ini banyak sekali sobat-sobat tidak terlihat lama yang bercerita lagi. Kayak ada komunikasi lagi. Kita seneng lah. Dan nanti untuk sobat tidak terlihat baru, silahkan kalian join. Gabung. Kalau kata Gema tuh apa namanya? Gema siapa? Gema itu siapa? Yang keluarga tak kasat mata siapa? Gema Ramadan.
Kalau kata genta tuh apa dipertemukan oleh takdir loh men. Yang 13. Sekarang apa tanggal berapa sekarang? Sekarang tanggal berapa? 6 atau 7? Iya. Enggak cocok banget tanggalnya. Tanggalnya gagal ya. Tapi sebelum itu kayak efek dari lampu ini membuat Anda terlihat seperti nabi di sini men. Cerah sekali mukanya. Anjir. Cerah banget. Cerah banget. Overhead exposure. Ya meski itu ya sobat tidak terlihat. Nabi palsu. Jelas thanks banget. Sekarang kita mulai masuk ke tamu spesial kita pada episode kali ini. Silakan tadi gimana Mando masuk? Sebenarnya ini konsepnya kan katanya ngobrol-ngobrol biasa ya. Soalnya sebelumnya kita juga nanya Raka, kamu sudah berhasil membuka mata batinmu belum katanya. Jadi yaudah ngobrol-ngobrol biasa aja. Sebenarnya lebih ketemu kangen aja sih sama teman-teman sobat tidak terlihat yang kan kayak Raka kan sebelumnya udah pernah main ke Jogja kan. Nah karena kemarin juga Mbak Rina juga ini cuman kayak ya kita ketemu kangen aja sama teman-teman sobat tidak terlihat yang pernah main ke Jogja, terus ya udah akhirnya kita ketemu lagi di sini dan walaupun via Zoom tapi ya ketemu ya ngobrol-ngobrol aja biasa gitu. Cuman dari Mas Raka aku ada penasaran juga kan kemarin dia kan sempat cerita tentang ini ya kos yang sempat viral di Jogja itu tentang kos orange, dan waktu itu kan gue belum bisa ikut cerita ke sana karena dulu kan lo mau ngekos di kos orange. Yang ngapain? Mungkin nanti anak gue nanti. Gue adis banget. Jangan. Siapa tahu besok kalau tapi buat konten nggak apa-apa. Bodoh amat aja. Ya wis pokoknya ada pertanyaan-pertanyaan juga. Jadi gimana sih kan Mas Raka ini yang sudah pernah ke situ, terus temennya itu gimana gitu sih nanti. Lebih ke tanya-tanya gitu sih Agus. Oke. Jadi basicnya itu sebenarnya karena kita kebetulan di fakultas yang dekat banget sama kosan itu, dan temanku ini tipe orang yang mager, dan dia tuh ya udah ada yang deket fakultas banget yang ibaratnya kayak ngesot aja nyampe gitu. Nah makanya dia milih di tempat situ. Awalnya pas milih tempat itu tuh aku kasih backgroundnya aja ya. Cuman gini Mas, aku nanya ini dong, kayak tahun-tahunnya itu berapa sih kejadiannya itu? Tahun kejadian maksudnya? Waktu ngekos di situ gitu loh. Oh iya. Temanku itu ngekos di sana dari tahun 2013 akhir bulan September. Pas pertama kali masuk itu kan 2013 akhir sampai 2014 akhir. Jadi 1 tahun doang. Oh, nggak sampai lulus berarti? Enggak. Setelah itu ya karena kapok, dia sama aku dan beberapa temanku itu kontrak bareng. Oh gitu. Kita nyari satu rumah lah untuk dikontrak. Nah yang kontrak itu ya itu yang kemarin ngekos di kosan Oren gitu. Jadi kayak gitu. Karena di kosan Oren itu udah jadi tempat base camp. Jadi sebenarnya kosan Oren itu jadi tempat base camp kita sebagai teman-temannya. Jadi kayak di situ kadang nginep 5 orang gitu. Padahal cuma 3x3 apa nggak nyampe lah, 2,5x2,5 gitu. Tapi 5 orang yang nginep gitu. Jadi kayak tempat base camp di tempat dia. Dan walaupun jadi tempat base camp ya tetap suasananya ya semriwing gitu. Tapi 5 orang itu memang karena serem gitu atau gimana? Iya, karena ya gimana ya, anak-anak maba terus nggak punya teman, nggak punya circle, maksudnya nggak punya apa ya, kan biasanya ada kayak kakaknya di situ atau apa nih, kita nggak punya. Dan apalagi di tempat dia itu dekat banget kan sama kampus, jadi kayak ngapain kemana, ya udah tempatnya si ini gitu. Dan di tempat dia waktu itu kebetulan ada PC gitu, jadi biasanya paling canggih lah ya. Gitu. Nah jadi kan kalau ibaratnya kan dunia itu berputar di tempat adanya entertainment gitu. Betul sekali. Jadi backgroundnya kayak ceritanya Mister ya? Keterbatasan ekonomi. Iya, yang rumah yang itu kan kenapa dia ramai karena di situ ada TV, ada gitu-gitu. Dan kamarnya banyak, luas juga, gratis. Walaupun horor tidak apa-apa diganggu. Iya, asalkan bisa. Yang penting pundi-pundi keuangan terselamatkan. Betul. Nah itu, jadi
backgroundnya kayak gitu dekat, ya kan nggak usah pakai motor. Kalau mau kemana-mana kan di Jogja tuh kan minimal gimana ya, harus ada motor kan, nggak kayak apalah segala macam. Tapi gini lah, apa namanya? Ini kan karena udah viral banget di mana-mana kan, itu boleh nggak sih dibongkar detail gitu? Ininya ya, lokasinya gitu ya. Oh, dekat fakultas apa gitu gimana sih menurutmu? Aku nanya sih, tapi kalau nggak bisa ya nggak usah. Kalau karena udah viral juga tuh. Tapi kayaknya udah pada tahu deh. Lah iya makanya. Udah tahu di mana gitu. Jadi jelasin aja bisa. Jelasin aja lah ya dikit-dikit ya. Siap. Ya pokoknya di belakang, di samping Fakultas Seni Media Rekam di Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Berarti itu masuklah belakang itu ya? Enggak, sebenarnya itu depan. Jadi kalau di fakultas, jadi di isi itu paling belakang, Institut Seni Indonesia Yogyakarta itu paling belakangnya Fakultas Seni Media Rekam ya, fakultas yang ada pos oranye itu. Jadi di paling belakang, jadi yang bisa masuk dari belakang bisa sih. Iya, maksudnya di belakangnya ini. Gini. Kan dirimu tahu gerbang utama isi kan yang dari Jalan Parangtritis itu. Itu kan gerbang depan. Itu kan. Itu gerbang depan. Nah, ini tuh masuk yang dari gang belok kanan itu kan, belok kanan terus masuk ke belakang itu kan? Iya benar. Dari situ kan berarti masuknya itu? Oh iya. Oke. Dari situ. Siap. Itu nanti bakal rada masuk lagi nggak sih apa di pinggir jalan gitu? Jadi kalau dari jalan masuknya nih, ini jadi dikasih tahu di belakang. Jadi malah lebih jelas. Siap. Nah itu saya penasaran dulu juga. Coba. Jadi kalau dari, tapi kalian pernah isi kan? Aku pernah. Oh pernah. Aku pernah. Jadi kalau masuk dari gerbang Paris itu yang Oke. Paris Jalan Parangtritis gede itu, yang lurusnya mau ke Parangtritis pantai, Ya. itu kalau dari utara itu belok kanan. Betul. Oke. Nyebrang masuk kanan yang gedenya itu masuk aja ke boulevard itu. Masuk aja terus nanti ada belok ke kiri, ada belokan kecil gitu buat masuk ke fakultas. Belokan ke kiri, masuk aja di jalanan paving gitu. Terus nanti ada belokan ke kanan yang mau masuk ke belokan ke kanan itu arah ke perpustakaan. Nah, sampai perempatan perpustakaan itu pertigaan perpustakaan, kanannya perpustakaan. Kalian ke kiri jalan gede, cukup gede itu. Jalanan yang pohon-pohon di atasnya itu pohon-pohon rindang. Iya. Nah itu intinya itu sebenarnya itu jalanan utama diisi sebenarnya, bukan di boulevard itu. Boulevard itu buatan kan. Jalanan yang banyak pohon rindang itu bahkan katanya jalanan utama dari Sultan kalau mau kemana-mana. Oh gitu. Iya, meninggalnya Sultan yang ke berapa? 9. Yang 9 itu lewat jalan itu. Jadi bukan Jalan Parangtritis. bukan lewat jalan itu, lewat jalan di tempatku itu. Oh. Malah kata dia gitu. Jadi itu jalanan namanya itu masih masuk jalanan siapa? Hamengkubuwono. Ali Maksum. Itu masih jalanan Maksum. Mau Ali Maksum, pondok. Iya, enggak yang jalanan yang bilang itu di situ tuh masih masuk jalanan Ali Maksum. Jadi kalau pondok, kalau bayangan Kerapiak itu, Garis lurus. Kerapiak itu kan garis lurusnya. Nah, garis lurusnya persis banget itu jalanan diisi. Oke, aku paham. Gitu. Jalanan yang ada di Baru ngerti ya. yang apa ya kita sebut ya jalanan rindang lah, pohon rindang gitu. Berarti itu segaris lurus sama panggung Kerapiak itu kan? Yes, segaris lurus sama panggung Kerapiak, segaris lurus sama Keraton juga berarti. Makanya lewat situ. Oke. Lurus banget. Jadi kalau ibaratnya kan ini apa pondok Ali Maksum itu, sini Kerapiak, sini kanan isi itu jalan itu. Oke. Gitu. Nah, jalan itu cukup ini juga tuh, cukup apa ya? Cukup legendaris lah katanya. Iya. Nah dari situ jalanan itu ke kiri sekitar 100 meter dari situ, belok ke kanan jalanan paving lagi arah ke
dari jalan belokan itu lurus aja lagi udah ke fakultas Besar sudah deh. media rekam. Nah, Oke. nggak nyampe. Jadi kalau sebelum nyampe fakultas itu kan sudah kira ada lapangan basket. Intinya kalau mau tahu yang paling berkesan jadi persis banget di belakang lapangan basket isi Yogyakarta. Oh, Udah anjir. aja. Jadi kalau misalnya kita sesat lapangan basket mana? Oh, di belakang. Kosnya mana belakangnya? Nah, Kan cari lapangan basket mana ini, kosnya mana belakangnya. iya. Tapi ada temboknya ya? Ada temboknya. Ada. Oh iya. Bukan kayak 2 tingkat terus warnanya oranye. Katanya sih udah di Ratakan. enggak. Cat ulang. Dia bodoh amat diratakan, Des. Katanya sih udah dicat ulang jadi warna yang Orange lagi. kayaknya kalau tapi rumor kayaknya tetap enggak gitu. Ada temenku yang kemarin kesana tuh tetap warna oranye kok dan mungkin dicat ulang aja jadi kayak lebih terang gitu. Lebih cetar oranye apa sih? Lebih cetar oranye. Tapi kalau yang horror tuh dicat warna biru tapi besoknya jadi orange. Waduh sih. Ya, itu udah Bisa berubah warna gitu rumahnya anjir. lu Tapi- kenal lagi. Di balik warna oranye itu juga ada ini loh, tanda-tanda kutip loh, Ben. Apa? Kan ada isu-isu diganti warna. Kenapa kok nggak diganti warna tapi malah oranye diperkuat gitu kan? Nah itu benar. Iya kan? Aku juga lah, ya aku baru sadar ya. Karena ada isu, jadi kan kita kan ini rame kan ya pastilah rame gitu Betul. di kalangan anak-anak, apalagi anak-anak fakultas. Jadi kayak pada ngomong itu kok sore ganti warna, tapi pas ada yang kesana Nggak ganti. katanya malah enggak, tetap oranye tapi malah diperterang oranye. Nah, maksudnya gini, sebagai logika, misal aku punya kos ya, kosanku ini notabene viral karena ada hantunya. Pasti aku kan mati-matian untuk enggak, aku ganti Enggak. warna kayak atau aku Enggak. ganti pintu, atau ganti bangunan gitu loh. Tapi ini enggak malah diperterah gitu loh. Malah dipertegas. Itu mungkin Orange. jenis pesugihan baru itu. Pakai cat bagus. Gak bercanda, mohon maaf. Bercanda. Tapi ada yang pernah ngomong sama pemilik kosnya gitu gak sih? Ya ada ya. Jawabannya apa? Ya temanku itu tentang ini ya, tentang kosannya ya. Nggak ada. Nggak ada sih, nggak pernah. Jadi temanku itu dia juga nggak bertahan tinggal di situ kan. Nanti kalau mau kita ada sekali waktu khusus alih-alih ya temanku yang nginep di situ bisa cerita juga nanti. Tapi yang tinggal di situ tahu bisa cerita juga nanti. Tapi yang lebih epicnya kita bisa jadi sebelah kirinya kalau dari kosannya itu ada warung. Yeah. Warungnya ini warungnya itu kayak satu sama rumah gitu. Nempel berarti. Dekat sama kita anak-anak kosan. Iya. Dia bisa cerita di sini. Wah, Yang angkringan apa warung biasa? Enggak, warung biasa. Warung biasa. Tapi kayaknya dia udah kayak agak gede gitu loh warungnya kan. Mungkin kayak ada lesehan atau apa. Tapi kayak baik, orangnya tuh baik banget. Kayak kita biasa sering beli makan di situ dan dia bisa cerita tuh. Kemarin tuh aku kenapa nggak mengulik cerita-cerita dari dia. tapi maksudnya tuh yang punya warung yang cerita gitu loh. Iya, pasti dia banyak cerita. Tapi bisa, dia mau. Pasti mau, orang dekat maksudnya kenal sama aku gitu. Siap. Ibu-ibu apa bapak-bapak? Ibu. Enak tuh ibu. Bisa via Zoom juga gitu. Ya nggak tahu ya kalau via Zoom. Lah emang kalau cerita emang gimana? Dia Ya, kayak nanti ke Jogja. siapa tahu kalau misalnya kita bisa aku kesana terus siapa tahu dia bisa kayak menceritakan dan Bu bisa nggak sekali waktu nge-zoom bareng gitu. Oh, iya, Karena iya. gua punya kontaknya sekarang. Wah, itu pasti menarik sekali tuh. Menarik. Jualan lotek apa gimana? Kenapa lu jadi fokus ke makanan aja sih? Tapi enak loh masakannya. Ya. Dikasih ludah itu. Udah ibu. Ludah ibu. Tapi gini, mungkin kan temanmu yang tinggal di situ setahun itu kan berkemungkinan diundang juga kan? Tat?
bisa diajak ngobrol juga kan? bisa diajak ngobrol, bisa diajak in person juga bisa. Tapi mungkin apa namanya orangnya nggak kayak kita gitu loh, ngerti apa ya, agak-agak skeptis tentang ya, dunia ludah pocongan gitu loh. Tapi emang dia pengalamannya dia pasti Banyak. ada lah ya, diganggu ada lah ya. Nah itu jadi kalau cerita yang aku sama Gilang sama Faisal itu ceritain, kan aku kan kalau flashback dikit aku ceritanya kan ceritain ada orang yang jalannya tuh kayak kepiting gitu. Oh anjir. Iya kan? Iya. Ada yang kepiting gitu. Jadi aku awalnya ngeliat jadi memang creepy sejalannya tuh kayak gini gitu. Kakinya pink gitu. Terus aku ngeliat, terus aku bilang, aku kejar, aku bilang itu ada apa tuh orang gitu. Keluar terus kayak aku bilang itu ada orang tapi aneh jalannya nyamping gitu. Terus anak-anak di situ ada 4 orang teman-temanku itu nggak percaya. Nah itu 4 orang nggak percaya. Jadi aku kasih tahu aja namanya ya, kita kan nggak usah ngoseng kayak di sembunyi-sembunyi. Iya. Iyalah, ngapain ya? Iya. Ada ada 3 orang sama aku 4 maksudnya. Ada aku, ada Awi, ada Gintin, ada Arafat. Berempatnya ada di situ lah, lagi ya udah lagi biasa lah, lagi malam-malam habis makan terus nonton film. Oke. Terus kayak halu mereka kan juga nggak ini kan, apalagi ketiga orang ini benar-benar skeptis. Oke. Orang tipe-tipe orang yang paling skeptis. Nah tiba-tiba setelah beberapa minggu berlalu, berapa hari lah, si Arafat ini yang punya kosan, namanya Arafat yang punya kosan ini, dia bilang, anjing nggak, kata dia. Kenapa? Gila kata dia. Kenapa anjing? Masa gue ngeliat apa yang kemarin lu bilang? Anjing. Mantap. Dikasih lihat. Terus dia bilang kan, bentar, kayak ini kan, gue jalannya diperagain jalan. Nah aku nggak peragain jalannya ya. Saat itu aku nggak peragain jalannya, cuma aku bilang kayak jalan kepiting mirip-mirip. Terus dia peragain jalannya, dan bener. Anjir. Dan kayak gini kan jalannya kan, iya gitu. Nah itu aku berdua nih, aku berdua sama si Arafat gitu. Aku berdua sama Arafat. Jadi kayak cuma berdua lah. Dia tiba-tiba nyamperin aku entah di mana gitu. Dia untuk ceritain itu doang. Dan dia bilang itu malam-malam sama lagi, dia lagi main game di komputer gitu kan. Nah terus tiba-tiba karena kamarnya agak panas dibuka, karena memang sebenarnya kita sering banget. Nah kenapa kita bisa lihat itu kan di luar kamar. Kenapa kita bisa lihat? Karena kita sering banget buka Pintu kamar. karena ya pengap kan, banyak orang dan panas juga, jadi nggak ada ventilasinya juga ketutup sama jaring-jaring gitu doang. Jadi kayak apa namanya, kita sering lihat dia lagi main komputer gitu, lihat ada yang apa persis banget pakai ekor matanya gitu, bisa pas yang sama yang kayak gitu. Terus si Arafat ini saking takutnya udah nutup pintu dia. Nah ini yang dibilang akan. Padahal dia awalnya skeptis. Oke. Nah, Cuman posisinya sebentar, itu biar aku lebih jelas gambarannya, itu si Arafat ini kosnya di lantai 1 atau 2? lantai 1. Oh, lantai 1. Lantai 1 kalau dari pintu masuk itu sebelah kanan. Oh. Sebelah kanan kamar pertama. Jadi kalau dari luar itu jendela kamarnya itu kelihatan. Dan dia paling depan. Oke. Soalnya kalau yang dicerita yang apa sempat viral kemarin itu kan dia ceritanya kan kosnya di atas kan? Enggak apa? Enggak. Di bawah juga? Di bawah. Nggak tahu kos yang beda nih. Tapi bentar, itu 2 lantai kan tapi? 2 lantai. Jadi cerita mungkin aku ingat banget kan karena cerita. Jadi mungkin cerita yang dibilang di kamar atas itu
dia ada teman kosan di atas. Oh. Nah, pas tas dia. Jadi Bentar. kosan. Tapi ini viralnya yang mana dulu? Kayaknya ada beberapa versi deh. Lah, Kalau patokanku yang lu nonton ini nggak yang apa? RJL gitu, RJL 5 itu nonton nggak? belum. Oh belum. Itu Beda ada pasti. Beda kos kan? sama. Hah, kok bisa? Kosnya sama, cuman memang ada beda cerita. Jadi ada beberapa orang yang mungkin pernah tinggal di situ, dia buat trip, ada yang viral beberapa. Makanya aku nanya, mungkin ini ya, memang ada yang versi bawah sama yang versi atas. Oh. Aku versi kaskus sih. Dia di kaskus. Kasus berarti bawah itu. Oh, Bawah. bawah di kaskus. Oh iya betul. Oke. Berarti kita nyamain persepsi dulu nih ya kan. Soalnya kalau yang di YouTube itu yang di atas, yang di lantai 2. Loh, ada kok. Ada coba lihat. Nonton sih nanti nih. Coba lihat aja lihat. Tapi kayak beda deh. Sama itu. Soalnya kalau yang di YouTube tuh dia tuh 2 lantai dan gede gitu. Emang gede kosannya Kak? Gede itu sama men. Gede. Kalau pemahamanku ya itu emang kan ya namanya kos banyak yang tinggal situ kan. Dan rata itu digangguin. Iya, kalau Orang yang diganggu itu pada buat cerita lah. Kan versinya beda-beda kan. Itu makanya berarti ini yang di bawah ya Rak ya. Yang di bawah itu. Oke siap. Terus. Anjir pilih ya. Pokoknya patokannya itu kayaknya aku lupa deh ada berapa kamar. Aku nggak pernah ke atas ya. Kayak, Oke. aku belum pernah ke atas, jadi kayak di bawah aja, dan di bawahnya juga kayak nggak gitu sering explore karena emang seseram itu, karena kamar mandi aku nggak pernah mandi di situ, cuma sekali aja di situ mandi karena kayak emang gila nih cuy, maksudnya nggak enak gitu loh. Oh, padahal itu kamar mandi dalam atau luar? Yang di bawah. Apa? Kamar mandi dalam atau luar? Bawah, yang di bawah. Kamar mandinya di dalam. Dalam kan? Maksudnya kamar mandi dalam yang di dalam kosan. Oh, dalam kamar atau di dalam komplek kos? Per Masih kamar ada kamar mandinya nggak? komplek kos. Komplek kos. Oke. Oke. Ya nggak tahu ada kamar mandi dalam apa enggak, tapi kayak di tempat temanku nggak ada kamar mandi dalam. Oke. Ada. Pokoknya dia di situ. Nah itu setelah itu kan, setelah itu kayak beberapa hari setelahnya lagi kan ada 3 orang tuh tadi tuh yang ada ngelihat testimoni aku. Iya. Terus Ngelihat testimoni kepiting ini. Itu ini apa namanya, dia ngeliat lagi si kan tadi yang ngeliat Arafat, ada Arafat, Awi sama Dinggin. Nah Awi tiba-tiba ngomong, Gimana? nah gue ngeliat hantu kepiting. Kalau dia kan orangnya kepoin, nah gue ngeliat hantu kepiting gitu. Ini Awi tipe orang yang paling skeptis juga, jadi mereka skeptis banget. Jadi tapi tiba-tiba dia nggak pernah ngomongin tentang hantu. Itu pertama dan terakhir dia ngomongin tentang hantu. Oh. Jadi dia saking ini itu dia masih sampai sekarang kalau ngomongin tentang hantu kepiting dia masih trauma. Anjir. Karena emang ternyata benar, nggak cuma aku yang ngelihat, tapi si ini ngelihat. Dia ngeliat juga, si Awi ngeliat juga, tapi si Awi lebih agak berani kan orangnya. Jadi kayak dia ngeliat, dia bener ngeliat lagi bahkan dia bahkan ngeliat sosoknya gitu. Kayak sosoknya itu Gimana sih detailnya gimana sih? sosoknya itu kalau versi aku nggak tahu versi mereka, tapi kayak kalau versi aku tuh lupa maksudnya versi mereka gimana. Tapi kalau dari versi aku tuh emang dari perut ke atas itu gelap siluet. Oke. Tapi dari bawah ke kaki itu itu ada kakinya, tapi kayak pakai celana gitu loh, pakai celana apa? Oke. Celana apa, tapi kelihatan kakinya itu jelas, maksudnya tapak apa sih namanya, bagian kaki bawahnya itu apa? jelas gitu. Jadi kelihatan, dan kakinya itu bukan apa ya, bukan yang gini. Orang kan biasanya kalau berdiri begini kan, jalan pun begini gitu. Maksudnya ada space antara ruang kaki gitu kan. Nah dia enggak, dia begini. Oh rapat kayak. Oh rapat kakinya rapat. Kakinya rapat. Kakinya rapat. Katakanlah ini
di apa lantainya. Dia tuh jalannya gini, set set set. Anjir. Nyamping gitu kan. Dan kakinya tuh gini, set set set. Gitu. Anjir, creepy deh, serius, creepy Dan dia serius. ngadep ke kita gitu, bukannya. Oh, harus kita. Tapi untung yang lu lihat itu siluet ya, yang lu lihat ya. Right, tapi kayak bukan hanya siluet, tapi kayak badannya tuh tebel banget gitu, kayak bukan manusia gitu. Mungkin kayak Brock Lesnar gitu. Anjir, gede banget. Apa itu? Ya, Brock itu pemain ini. WWF ya? Oh, bulat. Bulan. kayak inilah kayak apa namanya? John Cena. Kayak John Cena lah, kayak Oke. Rock gitu. Oke. Gede. Maksudnya badannya gede, bukan yang kayak gede banget ya, tapi kayak manusia. Oke. Kayak aku tuh pernah lihat sosok itu, tapi ya binaragawan gitu. Oke. Nah, tapi kakinya tuh kayak Kecil. pakai, tahu nggak sih kayak kaki jamet-jamet fanboy gitu. Kan Oh, kecil kan kakinya. Kurus gitu ya? Oh iya. Nah, tahu kan dia kan jogetnya kan gini kan. Iya. Nah, Nah, kayak gitu kakinya tuh nyusut gitu, kayak menancap lincip gitu ya. Pancit. Oh, Ya, tapi jalannya emang nyamping-nyamping gitu kan? Nyamping. nyamping gitu pelan-pelan gitu. Anjir. Dan kakinya tuh hitam kan, kakinya itu hitam. Maksudnya hitam itu bukan yang siluet ya. Aku mau ngelihat ada teksturnya gitu. Kakinya tuh dan dia pakai celana, bukan apa sih namanya, bukan Enggak napak gitu ya. ada bulu-bulu kakinya gitu. Oke. Dia pakai celana jeans. Aku ingat banget celana jeans yang, tahu nggak sih celana jeans yang hitam tapi mengkilap gitu. Nah kayak gitu. Kayak celana jeans hitam karet gitu. Latex ya? Celana jeans yang agak mengkilap gitu lah. Mungkin kayak celana jeans hitam tapi basah gitu. Kayak gitu lah. Oh. Oke. Nah kakinya tuh hitam banget. Yang beneran, ya aku baru ingat sih, kakinya tuh itu gelap banget kakinya. Legam gitu ya. Kakinya tuh gelap, oke. Tapi kayak kukunya masih kelihatan. Karena aku tuh ngelihat jelas nih kalau si Arafat itu kan kayak dia ngelihat dari ekor mata, terus langsung dia kabur, tutup itu. Kalau Awi dia langsung diliatin, tapi kayak dia ya udah cuma ngeliatin gitu doang. Tapi kok aku tuh aku lagi main HP sambil kepalaku tiduran gitu loh. Jadi kayak aku tiduran kepalaku ngebelakangin pintu. Jadi kalau aku gini dikit, dongak dikit ngeliat pintu yang aku tuh akhirnya jelas banget. Maksudnya aku tuh jelas ngeliatin dia karena aku mikir dia orang kan. Kenapa orang ini aneh banget jalan begitu? Kakinya itu kaki kayak hitam kebiru-biruan gitu loh, kayak kena tinta. Dan kakinya tuh kecil dan kakinya basah. Aku ingat kakinya tuh basah. Kakinya tuh basah. Dan kalau cerita di Kaskus itu katanya dia pernah melihat pernah ada insiden apa gitu yang ada dia ngeliat ada kaki basah gitu. Cap kaki basah. Ada kan? Iya, aku pernah baca itu. Nah, dan emang pas akan aku kejar. Jadi aku dulu mau kejar. Aku kejar. Anjir, posisi itu berarti malam jam berapa tadi? Sorry. Yang dari yang lu lihat habis makan, kita kan ya namanya anak mahasiswa tuh makannya suka telat jam 9 jam 10. 9.10. Lu posisi sendirian di kamar? Di kamar. Sendirian? Enggak, berempat lah. Oh, oke, berempat itu. Jadi kayak, dan tapi ya gelap banget kan, namanya Jogja jam 10 jam 11 tuh ini banget ya, apalagi di sana. Apalagi di situ. Betul. Udah sepi banget, itu udah parah sepinya. Dan sebelum ada lapangan basket kan, sebelum ada lapangan basket yang ketutup gitu, jadi lapangan basket tuh memang udah ada tapi sebelum dijaring gitu loh. Iya. Sekarang udah dijaring gitu, jadi cangkang gitu. Nah itu tuh kayak masih los banget gitu semua. Nah dia itu jalan. Jadi pas aku mulai notice dia jalan itu makin agak cepat gitu. Tadinya tuh lambat banget. Makin lama makin cepat jalan gitu. Terus aku kebangun kan, aku keduduk.
tadinya tidur aku keduduk, terus aku keluar kamar ngejar gitu, kayak gestur ngejar gitu. Dia ini kalau tahu tempatnya sih, kalau tahu daerahnya itu sebenarnya serem banget sih. Emang jujur deh, emang serem banget, maksudnya tempatnya tuh emang horor banget. Kalau kita uji nyali di situ mungkin bisa. Anjir. Bukan hanya di kosannya, tapi Lingkungannya. di daerah situ, di daerah sekitar situ. Oke. Emang sejarahnya apa sih di daerah sana, kamu tahu? Nggak, terus tadi itu lanjutnya gimana, Nak? Oh, iya. Lu rencana kerja? Nah, aku ngejar. Jadi depannya itu kan kali. Depannya tuh bukan kali sih, kayak parit gitu lah. 1,5 meter. Ya. Di situ terus sebelah kanannya kan itu kan jalan tanah. Jadi itu jalanan tanah. Jalanan tanah pedesaan gitu. Jalanan tanah gitu. Nah, itu lurusnya ke kanan itu udah gelap banget. Itu udah antah-berantah, itu padahal itu rumah orang, tapi itu gelap banget. Ada pabriknya sih, pabrik apa tuh? Itu gelap banget. Nah, sebelah kanannya ini, jadi ada gang kecil banget yang nggak bisa naik motor, nggak bisa naik sepeda, itu jalan kaki doang. Sangat kecil ya? Lebih gelap lagi gang kecil. Nah, dia masuk ke gang kecil. Wow. Yang mana? Yang kecil itu adalah gang jalan aku pulang ke kosanku. Anjir. Terus bisa lebih cepat lewat lurusnya lagi, tapi udah nggak kemakan aku karena terlalu gelap. Kayak aku aja kayak kalau pulang lewat situ malam nggak berani cuy. Makanya aku tuh dulu dikenal sebagai Raka yang suka bawa senter. Karena malamnya gelap tuh. Nanti itu Pak. Tapi setelah kenapa aku beli senter itu setelah dari insiden hantu kepiting. Oh, karena gimana karena itu? Iya, karena setakut itu sama ininya sih, sama gerak-geriknya gitu. Mungkin bukan sosoknya nggak kelihatan, tapi gerak-geriknya tuh agak Sangat aneh. creepy guys. Sangat creepy, bukan yang serem ya, tapi Iya. serem sih. Tapi gimana gitu loh ya kan? Terus kayak ya kayak gitu, dia meninggalkan bekas tapak kaki basah. Di depan kamarnya. Di depan kamarnya. Dia meninggalkan tapak kaki basah di depan kamarnya. Dan nggak tahu wujudnya dari mana, tapi kayaknya dari kamar yang depan sebelah sana lagi. Jadi kayak kamarnya kan 4 nih. Ini kan jadi kamarnya tuh ini kan ini pintu masuk. Ini pintu masuk nih tengah nih. Pintu masuk tengah. Nah, di sini kamar temanku. Di sini kamar orang lain. Di sini kamar mandi. Di sini kamar mandi yang tengahnya tangga, ini tengah tangga untuk naik atas. Sini kamar mandi, sini kamar orang lain lagi. Nah, dia tuh dari sini, jejak kakinya tuh dari sini, dari kamar orang ini. Nah, kalau kamar orang ini tuh gak tahu ya, orang-orangnya tuh di situ emang introvert banget sih. Semuanya tertutup. Orang-orang yang di situ emang introvert. Dalam artian di situ tuh yang tinggal di situ. Yang tinggal di situ. Yang mengisolasi ke lantai bawah kali ya? Iya, dari atas sampai bawah tuh orang tinggal di situ, dan orang yang di kamar di sampingnya sini tuh kayaknya nggak pernah keluar gitu. Jadi kayak mungkin dia proyekan, jadi nggak pernah keluar, dan emang saat itu kamarnya tuh mati pintunya. Entah keluar, entah memang kalau dia keluar, dan ngapain dia berlakuan kayak gitu. Dia ngapain jalan kayak begitu, ya kan? Kalau memang misalnya dia gitu. Karena kan dari kamar, dari ininya bukan hanya dari kamarnya dia sih, bisa jadi dari lantai atas. Karena kalau ini kamar temanku, ini kamar dia yang bekas jalanan itu, nah ini tengah
tengah itu tangga itu tangga yang muter gitu loh. Oh, tangannya kayak gitu. Tangga yang Ya besi itu kan. besi yang muter gitu. Ya iya. Nah, turunnya itu di persis kamar sini, bukan di sini. So, mungkin dia dari atas juga kali. Kalau dari kamar mandi kakinya basah, pasti kan gini kan, diagonal kan. Diagonal terus keluar gitu. Nah ini enggak, ini dari sini. Berarti antara dari kamar sini. Oke. Tapi lu emang lihat sekali itu aja berarti. Mungkin ada pernah kemarin setelah itu ada, tapi kayak aku udah biasa karena wah jadi seru, maksudnya kayak dia lagi gitu. Oh, jadi biasa ya. Tapi lu gimana? Maksudnya itu kenapa kok? Berarti kan dia kan orang pakai celana jeans basah. Maksudnya lu mikir ini nggak? Mungkin dia ini apa gitu sejarahnya gitu. Bilang tadi kan sempat nanya. Kenapa sih sejarahnya gitu? Gimana? Lu dapat data nggak? Dapat info nggak gitu? Kenapa gitu? Atau mungkin anak kos itu dulu nggak bisa bayar kos terus dia dilelu-lelepin gitu? Nggak setuju juga men. Kalau kita ada sih. Kita adain. Tapi kayak sejauh ini aku nggak pernah dapat sih. Kenapa gitu? Tapi karena emang yang di kosan itu rata-rata anak animasi. Jadi di tempatku tuh kan di fakultas itu kan ada anak animasi sama anak desain rata-rata. Kan yang di kasus itu kan anak desain, anak DKV. Dan emang anak DKV di tinggal situ katanya anak DKV kalau nggak anak animasi. Jadi tampilannya tuh ya nyanyi anime gitu loh, nyanyi anime tapi introvert gitu. Orang kan ada nyanyi tapi ya udah berkembang sampai mampus, tapi kayak mereka kayak berteman dengan online gitu lah. Oke. Gitu. Tapi kayak nggak ada yang mencurigakan gitu kok, maksudnya kayak, dan mereka juga nggak pernah cerita mana-mana, nggak pernah ngobrol juga sih. Karena kayak musuhan gitu sama teman gue. Masih. Tapi bukan Bapak tinggal di situ nggak sih? Enggak. Nah, bapak kosnya tuh tinggal di kota Yogyakarta. Tinggal di apa sih tempat apa sih, daerah Mercon apa? Gudeg Mercon. Apa namanya? Ini dekat alun-alun kan? Iya gitu. Oh, sama yang Mercon kan? Masih Mercon. Apa? Gedung Kuning. Gedung Kuning daerah situ. Oh, Gedung Kuning. Ibu kosnya tinggal daerah situ. Jadi memang itu komplek kos sendiri aja. Dan dia katanya kayak nggak pernah ngurusin gitu lah, maksudnya kayak ya udah yang tinggal situ ya tinggal aja. Nggak pernah yang kayak, dan itu kosannya yang jujur kotor banget sih. Oh gitu. Karena nggak pernah diperhatiin sama dia. Iya, nggak pernah, kayak beneran total. Aku kayak kotor banget gitu. Bahkan kosan sorry ya, kosan Gilang yang kemarin itu lebih kotor lagi kosan. Anjir Kosan gue yang kemarin masih bersih coy. Enggak, bukan dalam kosan lu ya, tapi lingkungannya. Iya, yang kalau lingkungan gue kan, kalau yang kecil itu kan yang pembuangan sampahnya doang tuh yang berantakan, sama paling tempatnya back down lah itu doang kotornya. Iya, maksudnya bayangannya pun dari itu lebih gitu loh, berarti kan memang. Iya. Tapi jujur aja gue waktu mau kosan lu tuh emang kalau malam juga agak semriving banget. Iya, kalau bukan Anda, saya juga. Gimana? Ya, karena kalau di kosan yang bilang itu kan emang kalau orang pertama kali datang kan lewatin tanah kosong, terus gelap banget lah. Nah itu masih agak lumayan karena luas gitu, maksudnya pandangan kita luas gitu kan. Dan itu pandangannya sempit karena gelap gitu. Bayangin, bukan karena terang. Kalau malam tuh ada lampu kan, kalau di tempat kalian kan, di tempat bilang kan ada kayak beberapa. Di sana nggak ada. Hah?
di kosan itu nggak ada, emang di kosan orang itu nggak ada. Ada. Ya Allah. Itu lampunya tuh beneran Orang-orang gua kayak. di depan kamar kosan doang. Iya, di depan Allah. kamar. Di depan. Jadi ini ibaratnya ini atapnya gini kan. Iya. Atapnya gini. Nah, lampunya di sini tuh satu set gitu. Ya Allah. Ya Allah. Dan lampu paling dekat itu lampu di lampu jalan fakultas. Udah. Nggak bisa. Bentar, per bulan berapa sih di sana, Raka? Berapa ya waktu itu 200 apa 2,5? Tahun itu 2013-an. Ya wajar lah. Murah itu. Pas gue yang Iya, 300. wajar. Oh enggak, jangan gitu main, bedain selang tahunnya. Itu 2013 orang. Iya. 2013 loh. Sampai sekarang kalau naik sih waduh sih. Wajar lah. Wajar karena mungkin udah diperbaiki atau udah Di lebih terangan lagi warna-warnanya. kan udah dicat ulang kan. Iya, CT doang tapi lampunya nggak diganti udah. Nggak ada penambahan lampu. Yang masalah itu tuh lingkungannya, bukan kosannya sih nggak apa-apa. Kosannya sih ya memang kotor, dalamnya kotor, tapi kayak tetap terang karena anak-anaknya ya pakai lampu gitu. Oh lingkungannya yang masih gelap banget. Lingkungannya tuh yang beneran lingkungan yang nggak pakai lampu gitu loh. Iya. Ada tuh lingkungan yang kayak ya udah kita malam ya ini aja apa namanya gelap-gelapan aja. Nah itu salah satu Terus berarti malam itu lu nggak balik ke kos? Berarti tidur situ. tidur situ. Tapi kalau jujur-jujuran lu ketika dulu lu main ke kos Gilang itu ada sesuatu nggak di situ? Ada di kamar mandi Apa? Cewek ya? di Kamar mandi mana? Pojok atau yang sebelumnya? kamar mandi Kan ada dua kamar mandinya. Ada dapur terus kamar mandi kan? Di mananya? Di mananya? di WC. apa sih itu kan kayak ini kan dapur kan, dapur terus ini kamar mandi loh. Iya. Nah depannya itu kan kayak ada apa sih, Lorong. lorong jalan gitu kan. Iya. siap. Lorong jalan gitu kan. Ah. Nah di situ pokoknya di pojok dekat kamar mandi, pokoknya aku keluar kamar mandi tuh Ya itulah. Tiba-tiba ngomong kayak Jadi gitu dia lah. emang tinggal di situ di pojok itu ya. Kan ada motor apa itu? Vespa. Motor Vespa. Berarti di pojokan gang itu ya. Karena aku Kotor. jujur aku tuh cepet-cepet banget sih di pas ke kamar mandi bilang gitu, makanya cepet-cepet banget, maksudnya cepet-cepet kayak gercep gitu. Pengen cepet selesai gitu. Padahal diri lu waktu itu kencing di yang pojok atau yang sebelumnya pojok? Pojok sih kayaknya. Yang pojok, wajib. Berarti langsung banget buka, langsung ada di samping berarti. Iya, bukan di samping, saat itu dia di luar sih dong. Oh di luar. Oh tapi dia tinggal di situ. Iya, kayaknya. Tapi aku nggak tahu dia tinggal di telepon kan, tapi kayak dia ada di apa sih namanya di sekitaran pojokan situ. Oh dalam kamar ada? Udah nggak di situ kan? Iyalah. Tapi kayaknya nggak. Kalau lu tahu jendela kan? Aku nggak ngeliat sebenarnya. Oh, lu tahu jendela di kamar Gilang itu kan? Yang di belakang ya? Iya. Nah, Tahu. Ada apa? Ada. Nggak pernah aku lihat. Enggak. Oh enggak. Ngeperhatiin jendela. Oh oke. Karena kan ketutup sama apa tuh? Kain gitu kan. Oke. Beruntunglah Anda, dia cerita sekarang. nggak apa-apa. Tapi aku nggak pernah perhatiin kalau itu. Memang kalau yang cuman yang di belakang kamar mandi sih. Cewek biasa ya? Oh, oke. Tapi nggak ganggu tuh? Emang lu ada cerita di situ? Yang kemarin ya cuman pas ketempelan doang itu, yang habis gempa langsung pegel. Oh itu doang. aja? Nggak ganggu sih, aman. Aku mandi malam Oke, juga. lu mimpi cewek kan? Oh, ada. Udah yang habis gempa itu kan katanya lu mimpi apa itu? Enggak. Oh, oke. Enggak. Oke. Cewek. Tapi emang daerah sekitaran situ emang angker semua gitu, Kak, di kosan orang itu. Soalnya darah isi emang angkat tuh. Aku yakin angka ya. Ya aku terlalu yakin itu angka karena emang
di jalan lurusnya itu juga ada apa sih kayak gundurwo gitu gede banget yang beneran bukan apa ya. Nah itu agak gundurwonya juga agak ini sih Ganggu. agak enggak ganggu deh, dia emang nggak tahu ya, kalau bagi aku agak keren sih. Gimana? Gundurwonya agak keren. Jadi biasanya kan gundurwo itu kayak ya udah agak kayak monyet gitu, terus Iya. coklat gitu kan. Ah. Dia enggak, dia kayak tau gak sih kayak Goku gitu, oranye gitu. Yang pasti di monyetnya ya? Iya, tapi oranye dan nyala gitu. Nyalanya tuh nyala oranye gitu, bukan yang kayak nyala merah. Duh, Super Saiyan. enggak. Itu ada kayak kenapa orange? Kenapa? Ya gak tahu maksudnya. Sama kosan orang gitu Oh, maksudnya. itu dekat kosannya kan? Ini tuh Kenapa? Soalnya gini, biasanya monyet-monyet itu kan, ya ini bukan mohon maaf ya, bukan gimana ya. Dulu yang mie ayam sampah itu juga jangan pakai dalam tanda kutip ya pesugihan itulah, itu juga monyet. Terus hubungannya? Ya maksudnya ini kenapa orange terus ada kos orange? lah iya itu cok, Lah iya mak, lu sadar lo. baru nyambung kan? Loh. Tapi bentar. Selama teman mau kos di sana, kosannya selalu full apa ada yang kosong apa gimana? Full sih, full. Walau- masih aku baru sadar loh. Ya, iya makanya. Oh. Tapi itu emang di area kos kan, monyet orange itu. Iya, jadi bukan monyet sih, aku kayak gundurwo mungkin ya. Iya, oke. Tapi kayak emang dia kayak tubuhnya tuh kayak monyet gitu. Titan tau nggak, titan apa sih? Bis titan. Titan yang bisa ngomong itu loh. Ya bis titan atau titan monyet itu. Titan ya namanya. Bis Yang titan. titan monyet ya. Oh. Nah, Kayak gitu tapi warna oranye. orang tapi kalau itu kan kayak agak gendut terus kurus, dan itu gendut gitu doang. Oh, gede deh. Oh, oke. Dan dia memang tutupin seluruh pandangan itu, makanya itu udah mungkin itu juga di situ kan ada pabrik. Ada pabrik apa gitu, mungkin dia penjaga pabrik itu. Jadi kayak orang lain tuh nggak ngeliat pabrik itu, jadi memang pabrik itu tuh beroperasi tapi nggak ada yang tahu dia beroperasi apa. Hah? Pabrik apa nih mah? Dia beroperasi tapi nggak ada yang tahu operasi apa. Iya, aku jadi kelihatannya tuh kan tahu kan kalau pabrik itu kan padahal alat-alatnya baru gitu loh, kayak Bentar, ini boleh sebutin sih pabrik apa? Atau lu emang nggak tahu? nggak tahu. Emang lu nggak tahu ya? Tapi kayak apa gitu? Lu menduga itu pabrik apa gitu? Nggak dapat juga? Dugaan lu pabrik apa gitu? Mungkin kayak pabrik pengolah kapas gitu kayaknya ya. Oh. Soalnya kayak berisik gitu. Iya namanya pabrik berisik. Iya sih, iya nggak tahu lah, nggak tahu kayak pabrik apa, tapi kayak. Oke. Nah, dan kita nggak pernah juga ngelihat asap, nggak pernah. Oh, nggak polutif ya, Dan nggak polusi. Dan tapi ada suaranya, dan nggak pernah ada apa sih di kali itu ada warna-warna apa? Ya, limbah gitu, limbah. Nggak ada, limbahnya nggak ada. Tapi itu beroperasi dan nggak ada keluar, nggak ada apa ya? Itu kan nggak bisa masuk. Itu nggak bisa masuk mobil, Pak. Itu nggak bisa masuk mobil. Bentar. Itu tuh Ke pabrik itu nggak ada jalan. nggak ada. Karena harus lewat gang kecil yang lu bilang Iya, banyak orang iya, tadi. Iya. Tapi aku juga heran kenapa itu ada pabrik. Ini tuh. Tapi ada suaranya, ngerti kan? Kayak aku ngomong ke pabrik karena itu bentuknya ya kayak pabrik gitu. Jadi kayak pagar tinggi terus beton sebelahnya kayak ada toren-toren. Tahu nggak sih toren-toren aluminium gitu? Iya. Nah itu, tapi dalamnya kayaknya gede gitu, kayaknya gede gitu. Terus sebelahnya itu rumah-rumah kosong gitu. Terus Iya, udah perfect. apa namanya, jalan itu jalanan tanah yang terus ada di samping-samping itu jalan itu pohon bambu semua, jadi itu pohon bambu semua. Itu Tapi di sebuah. tempat dia agak rapi gitu, jadi kayak
jalanannya agak, maksudnya di dalamnya kayaknya tuh stainlessnya tuh kayak baru gitu, terus kayak coran Batanya. beton betonnya tuh rapi gitu. Tapi aku nggak pernah ngeliat itu keluar masuk ini Orang. mobil gitu, orang tuh nggak pernah keluar masuk. Bisa sih dari ujung sana bisa, tapi paling nggak motor gitu. Nanti yang kayak dari ujung, kan aku bilang aku biasa lewat gang kecil kan. Sebenarnya bisa lewat situ, tapi takut karena gelap banget. Dan siang pun nggak pernah aku lewat situ, karena kayak mager gitu, jalannya kecil terus bau bambu gitu kayak ya paling sepeda doang yang masuk gitu. Sepeda atau motor apa. Emang jalan itu panjang berapa meter? Jalanannya itu Jalan kecil itu kan kayak lorong gitu kan? Kayak yang jalan gang kecil yang aku biasa pulang tuh. Kecil paling semeter. Kecil banget. ya itu kan lebarnya, enggak panjangnya kok panjangnya. Oh panjangnya lumayan sih, ngelewatin kosan itu, terus ada satu rumah lagi. Jadi itu di dindingnya tuh dinding kosan. Di dinding kosan sebelahnya itu rumah kosong dan sebelahnya itu pabrik. Oke. Jadi jalanan itulah. Nah, tapi emang bener pabrik itu. Nah, yang anehnya lagi, kenapa ditutupin sama Beton. oren? Bener loh, oren loh sih. Bukan dulu oren, bener. Makanya aku bilang keren kan. Iya makanya. Iya, dan maksudnya apakah ada kaitannya? Investigasi horor. Iya, investigasi Kak, astral. itu yang dengar suara bising pabrik, lu doang apa lu confirm ke teman lu? Semua, memang kita tahu itu pabrik, tapi nggak tahu. Jadi kayak emang cuma ya udah kayak apa sih? Ya udahlah, dia pabrik apa. Kita pernah mikir juga kayak itu pabrik apa, tapi nggak tahu apa. Dan biasanya kan kalau pabrik apalagi dekat sama pemukiman kan biasanya tuh setidaknya ada bau-bau apa kan gitu biasanya. Dan ini nggak ada. Ya ada. Ada kan pabrik yang nggak menghasilkan bau kan? Pasti. Ada, makanya tadi kan berarti nggak menimbulkan limbah ya. Iya. Kan dirimu bilang, dirimu bilang nggak nggak ada asap, nggak ada polusi air, nggak bau. Nggak ada. Cuman ya cuman berisik aja. Iya. Oke. Itu emang menarik tuh, kalau aku juga jadi mungkin kayak mengingat-ingat lagi soal Apa ya? Ya itu yang dulu orang ini. Iya, makanya gimana nih? Karena emang keren. Biasanya kan dulu kan bikin kita takut atau aku ya, biasanya kalau ngeliat kayak gitu ya udah gitu, dan emang udah serem aja gitu kali, kayak enggak serem. Tapi kalau yang ini keren. Dan kamu nggak ada rasa hawa takut gitu kan? Takut ya, tetap takut Pak. Maksudnya tetap Tapi ada rasa amazing-nya gitu. Berani lewat situ. Karena kayak ya dia orang yang cukup menyala gitu loh, walaupun nggak nyala banget tapi kayak redup gitulah. Iya. Berapa meter emang dia? Tinggi Pak, tinggi banget malah, kayak ya setinggi tembok. coba Apa? pijet. Ya aku jadi kocak. Emang setinggi kosan oren itu sih. Wih. Aduh le. Setinggi itu juga. Bayangin aja rumah dua lantai. Beneran rumah 2 lantai. Tahu kan berapa tuh kan? 10 meter ya. Ya itu aja kalau normal rumah sembarangan itu 4 meter, 3-4 meter, 4 meter tambah 4, ya 10-an gitu aja. Ya segitu. Nggak tinggi banget, nggak gigantis banget, nggak, tapi kayak ya Gede. Ya benar, jujur loh.
Tapi itu loh kenapa tinggi kos orange? Jadi aku space out bro. Gini. Kayak aku menemukan sesuatu yang baru. Iya, dapat insight baru itu. Iya. Jadi kepikiran deh. Jadi kepikiran loh. Ih, baru sadar. Ya makanya disitu siapa tahu kan dirimu dapat hal-hal baru kan dari obrolan ini itu. Ternyata kita berhasil membongkar apa gitu. Pas Adit bilang, kenapa orange? Gitu. Itu kan mirip sama gue, aku langsung merinding loh. Ya iya betul gitu. Ya orange. Aku aja ngomongnya itu ya bukan kayak karena nyamain gitu loh. Kan aku bilang keren aku. Tapi bukan merah, tapi kayak orange gitu. Kalau aku udah tahu itu genderunya orange, langsung aku bilang itu di situ ada genderu orange juga. Gitu. Iya, bang, sama kayak kos orange gitu kan. Jadi kayak kalau aku tahu itu, aku mau cerita tentang genderu orange. Dan aku memang gak mau cerita sih. Nggak keinget juga saat itu. Tapi kayak nggak keinget juga kalau itu udah tetap orange. Oke. Tapi terus kenapa tingginya juga sama kayak bangunan kos orange? Tinggi, kenapa? Pokoknya tinggi, nggak tinggi banget nggak ini. Kan ada orang kayak, bener. Tapi benar, bangunan pabrik itu tingginya seberapa? Bangunan pabrik itu tingginya di bawah itu. Oh, nggak sampai setinggi kos orange? Enggak. Jadi dia kayak mungkin kayak pabrik itu, pabrik rumahan itu. Oh iya, bukan pabrik anyaman apa gitu kali ya. Mungkin ya. Jadi kayak kayak rumah, kayak home industry ya. Iya kayak home industry. Tapi emang kelihatan pabrik kan mungkin rumah kayak bentuknya begitu kan, kayak pagarnya pagar besi gitu. Pagar besi yang ketutup, maksudnya las-lasan yang ketutup semua warna biru kan nggak mungkin. Kayak dan kelihatan ada banyak toren-toren air gitu. Iya. Ya, nggak banyak sih, beberapa. Ya berarti itu pabrik gitu kan. Nah itu tuh, tapi kalau misalnya itu emang ketutupan sama itu Oh iya. Si gedung itu menutupi pabriknya ya. Nggak setinggi pabriknya, sama kayak gundurnya enggak. Oke. Kita ngomonginnya aja udah lumayan sih sebenarnya. Berapa menit tadi? Gak tau berapa ini. Oh, udah sejam ini. Yuk. Harusnya ya? Enggak lah, setengah jam Pak. Belum sejam. Oke. Tapi gimana? Lu dapet insight lagi ya? Apa gitu? Siapa tahu pikiran gitu. Iya. Karena tuh aku tuh dapet insight itu pas ngomong. Karena aku tuh tipenya orang pelupa benar. Aku tuh paling pelupa. Jadi kan aku bilang kan di awal, maksudnya di awal episode Lucong juga yang bikin sama aku bilang aku tuh orangnya pelupa banget. Jadi kadang tuh kalau ada yang ingat, jadi keinget lagi gitu. Kalau omong ada yang keinget lagi. Tapi kayak emang di daerah situ, nah lebih spooky-nya lagi sih. Gimana? Spooky-nya lagi. Spooky sih, bukan yang serem. Nah, apa dia? Ini bikin penasaran aja kucing Pak. Gimana? Jadi kita kan dengar kita maksudnya kayak anak di kosan itu, yang berempat teman gue itu sampai sekarang jadi teman dekat, dan kita bikin PH bareng lah gitu. Nah itu anak-anak itu dengar cerita kos orange ini, mereka langsung merinding, langsung takut kan. Dan aku sama temanku pertama kali kita berempat dengarnya itu di malam-malam yang sama, dan di malam-malam yang sama, dan sensitif banget kalau ada yang lewat langsung kita takut gitu, langsung tahu ini. Nah salah satu cerita yang kita suka itu Monica. Gimana nih? Salah satu paling epic sih. Bibi. Bilang dong nggak? Yang mana? Aku belum tahu. Monica. Monica. Apa diceritain aja? Nggak apa? Gimana? Karena bisa dilihat di
ini sih bisa, ini bukan cerita aku tapi kayak cerita salah satu Warganya. yang harusnya tuh dia tuh kakak seniorku dalam ini apa namanya satu Jurusan. apa sih Ini siapa? Monica ini. nah Ini nama orang kan atau gimana? iya ya nama orang dulu ceritanya apa gitu tapi kalau kita tuh suka bilang itu cerita Monica jadi kalau kita udah dengar kata-kata Monica nah itu kita suka banget maksudnya seru gitu loh. Oke. Nah intinya sama jadi gini ceritanya gitu Gimana? jadi saya aku minum sih ya. Siap. Sampai kering gitu. Sepertinya ini sangat tidak enak gitu. Jadi ceritanya itu di suatu malam yang menghuni kos itu berkumpul lah sama teman-temannya. Jadi pas banget itu kan kosannya itu di bawah kan persis kosannya itu persis di bawah persis di kamar yang kita lagi kita nempatin. Bentar. Aku nanya dong. Namanya. Ini timeline-nya berarti sebelum kalian pada kuliah diisi. Iya, ya, jadi timeline itu mungkin sekitar 2010 apa 2009 apa 2010 apa 2011 nih. Oke. 2010. Oke, siap. Terus. Karena anaknya itu angkatan 2009. Oke. Udah dan lu ketemu orangnya? Enggak harusnya ketemu orangnya aku kenal. Jadi aku pengen ngajak ngobrol sama dia. Oh, oke. Aku udah DM orangnya tapi di kasus mungkin dia udah aktif jadi nggak balas. Oke, siap. Terus suatu malam si orang ini lagi di kamarnya sendirian. Terus tiba-tiba dapat telepon. Oke. Dapat telepon random lagi main HP jadul gitu kan. Dia dapat telepon random. Terus diangkat lah sama dia. Nomor kan bentuknya nomor. Diangkat. Terus dia ngomong gini, yang di untuk telepon ngomong gini langsung. Aku mau nikah. Aku mau nikah. Oke, berhenti anjir. Terus. Nah, halo kata dia. Aku mau nikah. Anjir, cok. Waduh sih. Anjir. Cewek berarti boneka ini cewek ya? Cewek ya? Cewek, boneka ini cewek kan? Cewek. Suara cewek terus. Suara cewek yang datar. Oke. Suara cewek datar. Aku impersonate juga mungkin bisa tapi kayaknya aku dari kata-kata yang ditulis itu tuh datar banget. Oke. Suara cewek paling datar yang pernah didengar. Oke. Dia bilang kayak, iya mau nikah siapa? Aku mau nikah. Terus kayak dia masih kayak agak aku gini kan. Iya mau nikah siapa mbak? Gitu. Ada apa nelfon ke saya? Aku mau nikah. Masih Masih aku mau nikah terus kayak dia bingung kan akhirnya dimatiin kan. Nah dia ini nerima freelance gitu kan. Ini mungkin kali nerima salah satu klien gitu. Salah satu klien gitu. Oh sorry ini ternyata dia ini di saat itu dia bareng teman kakak angkatnya 2 orang di dalam kamar. Jadi yang dengar itu tahu. Jadi pas setelah itu dimatiin. Pas dimatiin setelah itu kayak si kakak kelasnya bilang alah gitu ya sosok nggak kenal kata dia. Oh, tapi kakak kelasnya juga dengar ya? Kakak angkatan juga dengar. Oke. Alah sosok nggak kenal gitu ya diguyang gitu lah. Iya, dikacangin gitu ya? Nggak jelas nih kak rangat itu sopo bla tapi sangkat wae apa orang nggak jelas wanita kok kata dia. Terus diam aja terus kayak
dia mikir kayak antara ini kliennya atau ada temennya yang iseng gitu kan. Temennya yang iseng karena waktu itu saat itu ya mungkin BB atau apa atau telepon Nokia biasa. Zamannya BB sih orang sebelum. Terus akhirnya kayak nggak lama mereka ngobrol lah, ya ngobrol lagi. Terus si orang ini dapat lagi telepon, dapat telepon lagi. Nomor sama? Nomornya beda, nomornya kayak entah beda entah sama kayaknya. Itu malam atau siang sih, Ram? Hah? Nomornya sama kan? Enggak, itu waktunya siang atau malam? Itu malam. Malam, oke. Entah, kayaknya malam sih, malam. Oke, terus? Diangkat. Nih, dia udah tahu nih, ini mau nikah lagi. Terus diangkat sama dia. Halo, kata dia. Aku mau nikah. Masih aku mau nikah lagi. Udah jangan bercanda, kata dia gitu. Ini mau nikah siapa? Bilang aja. Ini ya, kata dia. Disebut semua teman ceweknya. Ini ya gitu. Aku mau nikah. Iya, Om. Gitu. Kalau mau nikah ini kan, kata dia gitu. Ini si Anu kan gitu. Aku mau nikah, kata dia. Masih daftar aja. Terus khusus diambil teleponnya sama ininya, kakak angkatan seniornya. Iki sopo, kata dia. Aku mau nikah. Terus mau nikah kok, kata dia. Mau nikah sopo? Aku mau nikah. Aku mau nikah terus. Jadi kayak terus nggak jelas dimatiin HP-nya, dibuka ininya. Apa? SIM-nya. Dibuka SIM-nya kan. Udah ngobrol mereka setengah jam berlalu, agak lama berlalu, hampir mau sejam. Mau sebelum dia mau masukin lagi nomornya, mungkin dia udah nggak bercanda lagi. Sebelum dimasukin nomornya ada telepon. Hancur. Tapi sih teleponnya dari HP kakak kelasnya, kakak seniornya. Yang tadi ngangkat itu. Yang ditelepon, yang di sebelah itu yang ditelepon. Oke. Terus dibilang, dosis, ini nomornya Monica orangnya. Terus dibilang, belakangnya pas belum mas? Iya pas mas, sama dong. Nice dah. Nah, sobat yang terlihat, mohon maaf ada distraksi. Oke, sudah lanjut dulu. Gimana ya? Oke. Nah, itu kan habis dari setelah dia dapat telepon terus dicabut kartu SIM-nya gitu kan. SIM-nya sampai dibuka SIM-nya gitu. Dibuka SIM-nya gitu. Terus dibiarin sekitar 40 menitan gitu dia dapat telepon. Tapi yang ditelepon ini masuk ke HP kakak kelasnya. Masuk ke HP kakak kelasnya. Terus bilang saya ini nomor Monica bukan gitu. Oh iya mas, ketoknya sama mas, ketoknya mirip, kata dia. Waduh, kok bisa tahu nomorku ya, kata dia. Anjir. Padahal ya mereka entah beda jurusan, karena si kakak kelasnya ini jurusan fotografi. Siap. Dia kan desain. Terus dia bingung kan, terus diangkat aja. Pas diangkat dia diam, mereka diam karena udah kepala takut gitu, bukan pengen ngenimpalin lagi karena udah takut. Terus dia bilang di ujung sana masih diam aja kan, masih diam aja. Terus aku mau nikah. Waduh, langsung dimatiin kakak kelasnya ngebuka SIM juga. Terus kan bertiga tuh, nah HP yang satunya yang belum ditelepon itu dibuka juga sama dia. Buka juga SIM-nya sampai nanti ditelepon aku lagi. Terus kayak mereka diem aja. Kayak mereka kayak diem tapi kayak nunggu gitu, ternyata kayaknya mereka nunggu sesuatu apa gitu. Mereka diem tapi kayak hening gitu, tiba-tiba itu HP-nya yang nggak kecolong baterai nyala semua. Anjir. Ini ceritanya loh, ini bisa dilihat ya, aku nggak bohong, tapi itu bisa dilihat di Kaskus, judulnya Post-Ori. Itu mereka kling nyala semua, akhirnya ditinggal keluar mereka ke Bucu. Aku itu salah satu cerita paling masterpiece yang kalau memang bener gitu susah masterpiece. Dan kejadian itu ada di kamar temanmu itu? Ada di kamar temanku.
Wadidaw Langsung coy. di saat itu kita secara apa ya, secara cemen Langsung nggak tahu gue. aku secara diem itu temanku matiin HP-nya. Terlama bintang merahnya aku juga, tapi kita di aja Tiba-tiba nyala anjir. kita matiin semua beneran dari awal itu kayak Anjir. itu bisa nyala kayak gitu, nggak tahu lah eksplanasinya gitu. Tapi kayak katanya itu beneran terjadi, jadi kita tinggalin itu